Iya anak-anak, baiklah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, Bapak akan mengabsen kalian pada pagi hari ini. Tampaknya kalian hadir semua ya. Untuk sebelumnya sudah tahu kan tentang gambar dan bentuk? Atau ada yang sudah tahu apa itu bentuk sebelumnya? Sebelum lebih jauh kita mengenal gambar bentuk terlebih dahulu, kita mengetahui apa itu menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Misalnya, kalian menggambar meja, atau kalian menggambar bunga, atau manusia, begitu ya. Jika gambar yang kalian buat hampir mirip sama yang asli, maka gambar tersebut akan terlihat sempurna. Jadi melakukan pengamatan, melihat terhadap benda-benda yang ada di sekitar, kita kemudian menggambar atau memindahkan bentuk nyata ke bidang datar atau kertas sesuai dengan bentuk, warna, garis, maupun sifatnya. Maka sudah dapat dikatakan kalian membuat gambar dan bentuk. Atau dalam istilah lainnya, menggambar bentuk adalah suatu pola kelakuan manusia atau kegiatan yang melibatkan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan. Koordinasi antara kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan yang baik dalam mewujudkan karya gambar yang baik, objek gambar yang dapat berupa benda-benda mati, flora, fauna, manusia, atau sebagainya. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Bapak akan melanjutkan ya. Pada perkembangannya, istilah gambar bentuk hanya ditunjukkan untuk objek-objek dari benda mati yang dikenal dengan still life. Sedangkan untuk gambar bentuk dengan objek manusia dikenal dengan istilah menggambar model. Jadi jika kalian ingin menggambar objek manusia, itu merupakan gambar atau model. Gambar bentuk dalam perwujudannya ada dua golongan, yaitu gambar secara realis dan pengembangan atau modern. Bapak akan menjelaskan gambar secara realis yang pertama. Gambar secara realis ini adalah gambar yang kita lihat atau apa yang kita tangkap dengan mata kita. Contohnya yang tadi, apabila kita melihat bunga, maka kita menggambar bentuknya seperti apa yang kita lihat. Yang kedua itu adalah gambar dengan pengembangan. Adalah mengembangkan atau membuat bentuk-bentuknya yang realis berdasarkan imajinasi atau ide dan gagasan, serta kreativitas kita yang membuat gambar bentuk yang ada berbeda dan memiliki keunikannya tersendiri. Dari dua bentuk perwujudan ini, yang pertama ini merupakan hasil natural, sedangkan yang pengembangan ini ada sedikit imajinasi seseorang untuk menambahkan supaya lebih indah lagi. Dalam menggambar bentuk ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Tujuannya agar gambar yang dibuat lebih mirip dengan objek yang digambar. Prinsip tersebut, yang pertama, itu adalah perspektif, yaitu prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk atau melukis corak realis. Sedangkan yang kedua, proporsi, yaitu adanya perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhannya. Dengan menerapkan prinsip proporsi ini, objek gambar atau dengan lainnya harus tampak wajar, misalnya perbandingan kaki, tubuh, dan tangan. Komposisi, yaitu susunan atau letak objek gambar. Letak objek gambar satu dengan yang lain hendaknya tidak berjauhan, sehingga tidak terpisah. Bila gambar atau objek yang disusun menyatu, maka akan tampak lebih indah.
Yang keempat, gelap terang atau halton. Apabila terkena cahaya, maka suatu benda akan terlihat oleh mata kita. Bagaimana akan tampak terang jika terkena cahaya, namun sebaliknya bagian terang akan tampak gelap jika tidak terkena cahaya. Di antara bagian terang terdapat bagian yang tidak gelap atau terang. Gambaran atau materi yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan angkat tangan dan menyebut namanya ya. Baiklah, jika tidak ada, maka Bapak akan mempersilakan kalian untuk membaca materi yang ada di buku maupun di internet. Bapak kasih waktu 10 menit ya tentang bentuk dan gambar. Jika kalian sudah membaca materi, selanjutnya kalian harus mengidentifikasi masalah dari materi yang kalian baca tadi mengenai bentuk dan gambar. Kalian boleh mencarinya di buku maupun di internet, bahkan berdiskusi dengan teman sekalipun. Agar mempermudah kalian untuk mengumpulkan data atau materi mengenai permasalahan pada gambar, bentuk, perspektif. Setelah kalian melakukan identifikasi masalah atau mengumpulkan data mengenai gambar, bentuk, selanjutnya Bapak tugaskan untuk membuat gambar, bentuk apapun itu. Mau itu benda mati, flora, fauna, bahkan gambar orang pun Bapak persilakan. Menggunakan prinsip gambar bentuk yang Bapak jelaskan tadi ya. Baiklah, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya sama teman-teman kalian. Unsur-unsur apa saja yang ada pada gambar bentuk yang teman-teman kalian buat? Dari apa yang Bapak lihat, ada sebagian yang sudah cukup baik ya. Ada yang memenuhi prinsip gambar, ada juga yang kurang ya. Dan ada juga yang membuat asal jadi. Ini memang tidak bisa menggambar atau memang menggambar ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak menghargai usaha kalian semua. Baiklah, untuk materi hari ini, apa yang sulit menurut kalian dipelajari? Jika tidak ada kesulitan, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi Bapak akan mengasih kalian hadiah. Supaya kalian tidak lupa dengan materi ini, Bapak akan memberikan kalian kado ya. Nanti Bapak kirim tugasnya melalui grup WhatsApp kita. Minggu depan kalian harus mengumpulkan tugas ini tentang gambar dan perspektif. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa lagi. Terima kasih teman-teman.